Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan malam hari ini kita memasuki poin yang terakhir. Poin yang terakhir dari bab pertama. Siapa di antara antum yang merasa bukunya itu isinya catatan poin 1 sampai terakhir ini nanti? Angkat tangan. Kemudian antum maju, ana kasih hadiah. Ada? Antum yang dari MTS di sini terus lanjut MA orang nyatet sih. Poin 1 apa waktu itu? 2, 3, 4, 5. Apa antum apal? Apal ya apa, Pak? Yang catatan dulu. Mana? Ada enggak? Enggak ada yang punya? Allahu Akbar. Ya. Gak ada yang punya? Ringkas saja gak apa-apa. Poin pertama dulu apa? Poin kedua apa? 3 apa? Gak ada ya kan? Oh alah. Ya sudah. Berarti hadiahnya hangus. Bener nih gak ada? Yang TS atau MA? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada ya sudah enggak apa-apa. Berarti kita langsung lanjutkan ke poin yang 15 ya. Sebelum itu, kemarin kita membahas tentang poin ke-14, yaitu apa? At-ta'ammul. Apa itu ta'ammul? Fokus atau memperhatikan. Dan pada malam hari ini atau sebelum itu, kemarin kita membahas ada sekitar 4 hal yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ataupun orang yang akan menyampaikan fatwanya. Atau 4 hal yang harus diperhatikan oleh
penuntut ilmu. Siapa yang bisa menyebutkan? Yusuf. Antum sebutkan 2 ya. Nanti yang lainnya 2. Betul. Pertama apa Yusuf? Memperhatikan ketika berbicara. Terus yang kedua? Memperhatikan ketika sedang berdiskusi. Kemudian yang mau melengkapi siapa? Ada enggak? Yang pertama, Fadol, antum siapa? Oh, Damar, Fadol. Apa? Yang keras. Yang keras. Memperhatikan ketika ditanya. Terus yang kedua, memperhatikan ketika akan menjawab sesuatu. Pembatas buku ya. Fadhal. Itu pembatas bukunya, antum naruhnya hati-hati karena itu aslinya matan Nawakidul Islam ya. Kemudian dijadikan pembatas buku, bisa antum baca atau dihafalkan, itu bagus. Baik, adapun sekarang kita masuk ke poin 15 yaitu as-sabat wa tasabbut. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala fadilatu syekh الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: الثبات والتثبت، تحلي بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. نعم. Poin yang ke-15 kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, as-sabat wa tasabbut. Apa artinya? Artinya adalah tekun dan teliti. Ya. Inilah hiasan terakhir yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di antara hiasan yang harus ada pada diri seorang penuntut ilmu apa? Tekun dan teliti. Tekun itu apa, Ustadz? Dan teliti itu apa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sabat itu adalah as-sabru wal musabaratu wa alla yamul. Tekun itu orang yang sabar dan tidak mudah putus asa. Enggak mudah cepat malas. Tidak mudah cepat bosan. Itulah tekun. Contohnya bagaimana Ustadz? Di sini beliau ngasih contoh. Misal, ada seorang penuntut ilmu, dia baca satu buku. Baca apa? Satu buku. Bahas tentang masalah fikih. Baru baca judulnya, baca muqaddimah, baca kitab Toharoh. Habis itu udah pindah ke kitab yang lain. Baca lagi masalah akidah. Belum selesai, pindah lagi ke kitab akidah yang lain. Belum selesai. Itulah diantara tanda orang tidak tekun dalam belajar. Ya. Ini kalau di luar apa Ivan? Di luar jam sekolah misalnya. Kalau di sekolah itu kan sudah terstruktur. Antum belajar satu kitab itu harus selesai. Cuma tahapan harinya itu berbeda-beda.
Ya, harinya itu yang berbeda-beda. Jadi tekun itu adalah dia sabar dan tidak mudah bosan ketika belajar. Adapun teliti, seorang penuntut ilmu jangan sampai mudah kemakan kabar-kabar yang belum jelas, hoax. Ya. Itu jangan sampai mudah untuk menerima kabar yang belum jelas. Apa-apa langsung disebarkan tanpa diteliti dulu. Nah, sehingga kesimpulannya, seorang penuntut ilmu sejati, maka dia harus memiliki dalam dirinya sifat tekun dan teliti. Tekun saat belajar dan teliti ketika menelaah membaca buku. Kemudian beliau mengatakan tahalla bisabati wattasabbut. Engkau berhiaslah dengan sifat tekun dan juga teliti. La siyama fil mulimmati wal muhimmati. Terlebih lagi dalam hal-hal yang al-mulimmat. Mulimmat itu kalau di Indonesia kan ya momen-momen krusial. Momen-momen krusial itu apa sih? Momen-momen yang sangat penting. Momen-momen yang yang harus hati-hati gitu. Wal muhimmat ya sama. Jadi penuntut ilmu harus tekun dan teliti di momen-momen yang penting. Di antara contohnya adalah wa minhu as-sabru was-sabatu fit talaqqi. Di antara contoh dari ketekunan seorang penuntut ilmu yaitu sabar dan setia dalam menuntut ilmu. Sabar dan setia. Maksudnya apa? Maksudnya terus-menerus belajar. Sudah lulus SD, lanjut SMP. Sudah lulus SMP, lanjut MA. Ya. Kemudian lanjut kuliah dan terus. Ya. S1, S2, S3. Kalau misalnya nggak mampu kuliah formal, maka hadiri kajian-kajian. Jadi penuntut ilmu itu harus gemar untuk menuntut ilmu. Ya. Ustadznya pun juga. Ya. Jadi kalau sudah duduk di sini, ceramah, ngajar di kelas, bukan berarti wis rampung ngajine. Bukan seperti itu. Bahkan diceritakan ikhwan di buku ini, ya, Al-Musyawwaq ilal Qiraati wa Talabil Ilmi, itu para ulama ketika semakin tambah umurnya, mereka semakin giat belajarnya. Jadi bukan berarti lah nyo kan wis tamat pondok, ngapa ngaji, ya, wis ngerti materine. Berarti orang yang seperti ini dalam jiwanya itu enggak ada ghirah, semangat untuk belajar, ya. Orang yang senantiasa merasa cukup dengan ilmu, dialah orang yang pertama kali akan kehilangan ilmu. Ya. Oleh karena itu nanti kalau antum sudah lulus, jangan pernah meninggalkan majelis taklim. Dan kalau misalnya antum sudah duduk ngajar, jangan pernah antum tinggalkan majelis taklim juga. Antum jadi ustadz atau bukan, tetap hadiri majelis taklim. Memang kalau enggak, kenapa ustadz? Hati antum bisa jadi keras. Ya. Hati antum bisa jadi keras. Ya. Taman-taman surga, majelis taklim, pengajian, itu bagaikan siraman untuk sebuah tanaman supaya tidak mati. Kalau orang nggak pernah menghadiri majelis taklim, ya bagaikan tanaman yang layu, mati, ya, nggak subur, kering kerontang. Demikianlah hati. Di antara bentuk menyiraminya adalah dengan menghadiri majelis taklim. Kemudian kata beliau, wa tawiyus sa'ati fit talabi 'alal asyakh. Dan di antara bentuk
ketekunan dan ketelitian ya, adalah sabar ketika belajar dalam waktu yang lama. Sabar ketika apa? Belajar dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ngasih tips, ngasih kunci, ngasih cara bagaimana supaya kita itu mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Bahkan ini bisa diterapkan di semua ilmu. Antum yang senang ilmu agama ataupun ilmu umum, antum bisa menerapkan tips dari Imam Syafi'i berikut. Ya. Bahwasanya beliau pernah menyampaikan, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal berikut. Ada berapa hal? 6. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan kasih tahu 6 hal itu kepada engkau dengan jelas. Yang pertama adalah zakaun wa hirsun wajtihadun. Agar engkau mendapatkan ilmu, maka engkau harus cerdas. Dari ucapannya beliau ini menunjukkan bahwasanya kita semua ikhwan yang ada di sini itu memiliki kemampuan untuk belajar ilmu agama. Semuanya pinter. Ya. Jadi jangan sampai ada yang sampai pesimis dalam mempelajari ilmu agama. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Kata siapa Ustadz? Kata Allah dan Rasulnya. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini itu mudah. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang belajar ilmu agama kok merasa susah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya sekurang-kurangnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia itu kurang semangat. Atau yang kedua, metodenya salah. Yang ngajari, cara ngajarnya keliru. Jadi aslinya kue pelajaran gampang jadi mumet. Aslinya pelajaran gampang jadi mumet. Kenapa? Karena yang ngajar. Tapi enggak semua. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Ya. Jadi aslinya agama itu mudah, ikhwan, mudah sekali. Jangan dibikin susah. Yang pertama pinter. Yang kedua hirsun. Apa itu hirsun? Tamak. Dia harus kerja keras untuk bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga ijtihad. Sungguh-sungguh. Yang keempat wabulghatun. Dia harus memiliki bekal, yaitu harta. Ya bagaimana mungkin dia akan belajar kalau nggak punya harta? Harus nulis, harus beli buku. Ya, itu kan harus pakai harta. Makanya dulu Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala. Imam Malik, antum tahu ya, Malik bin Anas, rahimahullah. Itu beliau sampai jual genteng rumah untuk belajar, ikhwan. Bayangkan. Demi mendapatkan ilmu agama, Imam Malik berjuang sampai jual genteng rumahnya. Untuk apa? Untuk belajar. Nah sekarang para pemudanya duitnya nggo ngapanya? Bayar SPP di tunggak-tunggakna sengaja. Ya. Padahal sudah dikirimi sama orang tuanya, malah dikorupsi. Allahu Akbar. Ya. Naktir kancane nganggo duit apa? Duit SPP. Padahal para ulama dahulu mereka menuntut ilmu sampai rela menjual perabotan rumahnya. Nah sekarang para pemudanya Allah. Makanya ya seperti itu hasilnya. Ya. Sementara dengan zamannya Imam Malik mereka menjadi para ulama.
Kemudian yang berikutnya wasuhbatu ustad. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu, senantiasalah menyertai ustad. Senantiasalah menyertai guru. Ya. Jadi berdampingan, belajar, ya, menimba ilmu kepadanya. Wa tuluz zaman. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, kamu harus sabar dengan panjangnya waktu belajar. Orang yang nggak bisa sabar dengan panjangnya waktu belajar, maka dia akan sulit mendapatkan ilmu agama. Atau ilmu umum yang lainnya juga. Kemudian, kata Syekh Bakar rahimahullah, itu tadi ucapannya siapa? Imam Syafi'i. Kemudian kata Syekh Bakar, fa inna man sabatan nabata. Barang siapa yang tekun, pasti dia akan tumbuh. Barang siapa yang tekun belajarnya, dia akan jadi orang. Oh, berarti sedurungnya siapa Ustaz? Sedurungnya siapa? Aku duwong. Ini cuma kata-kata saja. Maksudnya, barang siapa yang tekun belajar, dia pasti sukses. Ya. Dan tekunnya ini adalah tekun yang beneran. Bukan tekun-tekunan. Dan ucapannya Syekh Bakar ini, ikhwan, ada juga di peribahasa Jawa. Siapa yang tahu? Man sabata nabata. Di bahasa Jawa juga ada. Siapa sih ngerti? Hah? Apa Latif? Sapa nandur bakal ngunduh. Ya bisa. Yang lain coba. Yang ada tekun-tekunnya. Gak ada yang tahu? Cuma Latif ini? Masya Allah. Antum angkat tangan gak? Oh, kirain angkat tangan. Apa ikhwan bunyinya? Tekun, teken, tekan. Apa? Tekun, teken, tekan. Barang siapa yang tekun, berjalan dengan teken. Teken itu apa? Teken apa teken? Kayu. Maksudnya kayu untuk apa? Untuk membantu dia menuju ke jalan yang benar. Tekan. Dia pasti akan sampai. Maknanya adalah barang siapa yang tekun. Tekun itu ya tekun. Ulet, rajin, sabar. Untuk menuntut ilmu pakai teken. Ya, pakai tongkat. Ya, orang yang jalan dengan tongkat itu kan akan membantu dia ke tempat yang ingin dia tuju. Nah, teken itu diibaratkan apa? Ilmu. Barang siapa yang tekun belajar, tekan. Dia akan sampai. Sampai mana? Sampai tempat persinggahan terakhir. Yaitu surga. Nah, jadi ucapannya Syekh Bakar ini selaras dengan ungkapan di bahasa Jawa ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hiasan terakhir dalam bab pertama yang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan para ulama dahulu juga seperti itu. Mereka sangat sabar sekali untuk belajar. Bahkan diceritakan ya, ada di antara mereka saking tekunnya, saking sabarnya dalam menuntut ilmu, itu sampai kencing darah, ikhwan. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Beliau menceritakan tentang pengalaman pribadinya Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Namanya adalah Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi rahimahullah.
Beliau ini adalah seorang ulama hadis. Beliau bercerita, "Ultud dama fi talabil hadisi marratain." Aku mengalami kencing darah ketika aku melakukan perjalanan untuk belajar hadis. Masya Allah, kencing darah. Apakah karena kakek manisan? Apakah karena kebanyakan gula? Atau karena apa? Makanan-makanan apa? Enggak. Kenapa beliau bisa sampai kencing darah? Karena sedikitnya perbekalan untuk belajar. Kok beliau sampai nikmat seperti itu, Ustaz? Kok enggak bosen? Kok enggak belajar gitu loh? Karena beliau telah merasakan nikmatnya ilmu. Jadi kencing darah itu ya sudah. Yang penting saya bisa belajar hadis. Nah sekarang, ya, antum belajar di sini, apa ada yang sampai pernah kencing darah? Makanan, apakah antum sampai pernah bingung besok makan apa? Ini beliau sampai kencing darah. Kemudian beliau mengatakan marrotan bi Baghdad wa marrotan bi Makkah. Sekali di Baghdad, sekali di Mekah. Berarti beliau pernah ke Baghdad, pernah juga ke Mekah jalan. Beliau mengatakan kuntu amshi hafiyan fil har. Saat itu aku belajar dalam keadaan jalan kaki tanpa alas kaki di tengah-tengah terik matahari. Allahu Akbar. Antum dari Jakarta ke Wangon melaku belajar. Betah apa enggak kira-kira di perjalanan? Mending Bali bae. Ya. Itulah kita, bedanya kita dengan ulama terdahulu. Beliau mengatakan ma raqibtu dabatan qat fi talabil hadis. Aku enggak pernah sama sekali belajar naik kendaraan. Naik unta, naik kuda, naik keledai, enggak pernah. Aku jalan terus. Baghdad Mekah, jalan nih, kawan. Wa kuntu ahmilu kutubi ala dhahri. Dan aku melalui perjalanan itu dengan kondisi membawa buku-bukuku yang aku gendong. Wa ma sa'altu fi halit talabi ahadan. Dan selama itu pula aku enggak pernah minta tolong ke satu orang pun untuk membawakan bukuku itu. Masya Allah, antum bisa bayangkan. Pakai kata kutub. Kutub itu berarti buku yang lebih dari 3. Jamak dari kitab. Itu dipanggul, ya. Kalau kita ya pakai apa? Ransel. Jalan. Untuk apa? Belajar. Ya. Lalu beliau mengatakan, kuntu aisyu ala ma ya'ti. Aku seperti itu sampai sekarang. Ya. Sampai akhirnya aku menjadi ya orang yang ahli dalam masalah hadis. Ini salah satu potret betapa tekunnya, betapa sabarnya ulama kita di zaman dulu. Contoh lain ya, yaitu kisahnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Jauzi itu diceritakan pernah membaca 20.000 jilid buku. Berapa jilid? 20.000. Antum sudah berapa jilid? Rampung apa ora? Kadang baru covernya ke maktabah, Masya Allah, apik ya covernya, penulisnya sama, oh wis, ngolet maning sing liyane, apa ya, main ya wis. Dihitung mungkin ada 10 jilid, tapi ming diwacani covernya tok ya. Nah ini Ibnul Jauzi tidak seperti itu, ikhwan. Beliau menceritakan tentang dirinya sendiri, dan cerita ini ada di kitab Saidul Khatir. Dan kitab itu ada di maktabah. Antum kalau mau baca ya ke maktabah, baca buku. Ini beliau ceritakan di kitab Saidul Khatir. Beliau mengatakan wa inni ukhbiru an hali. Aku akan ceritakan tentang keadaanku saat baca buku. Ma ashba'u min mutala'atil kutub. Aku enggak pernah kenyang
selama membaca buku. Dalam masalah baca-membaca, Ibnul Jauzi itu mengatakan nggak pernah merasa kenyang. Berarti kalau sudah selesai satu buku, pasti pindah ke buku yang lain. Lalu beliau mengatakan, wa idza ra'aitu kitaban lam arahu faka'anni waqa'tu 'ala kanz. Kalau seandainya aku melihat ada satu buku dan buku itu belum pernah sama sekali aku pegang, belum pernah sama sekali aku lihat, belum pernah sama sekali aku baca, maka aku seakan-akan seperti orang yang mendapatkan harta karun. Masya Allah ya. Beda dengan kita. Ada buku-buku kakak kelas, nah sampah. Allahu Akbar. Buku ulama. Karena mungkin kakak kelas antum nggak peduli, kemudian ya berserakan di beberapa tempat, dan antum nggak merasa itu adalah sesuatu yang berharga. Itu kalau dilihat sama Ibnul Jauzi diambil, dibaca sampai tuntas. Kemudian beliau juga menceritakan, saya pernah mengunjungi beberapa madrasah dan saya melihat di situ ada sekitar 6.000 jilid buku dan saya lahap habis dibaca semua. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, inni tala'tu 20.000 mujallad kana aksar wa ana ba'du fi at-talab. Dan aku pernah membaca buku lebih dari 20.000 jilid dan aku masih ingin terus belajar. Itu siapa? Ibnul Jauzi. Kemudian setelah mengatakan itu, Ibnul Jauzi berpesan, ini penting, berpesan kepada para penuntut ilmu. Liyakun laka makana fi baitika takhlufi wa tuhadisu sutura kutubik wa tajri fi halabati fikrik. Wahai para penuntut ilmu, ini beliau memberikan nasihat, wasiat kepada para penuntut ilmu. Alangkah baiknya jika engkau memiliki ruangan khusus di dalam rumahmu, yang mana engkau bisa menyendiri di situ, dan engkau di situ bisa menikmati lembaran-lembaran buku para ulama, dan engkau bisa berpetualang dengan pikiranmu ketika engkau membaca buku-buku mereka. Itulah Imam Ibnul Jauzi, dan masih banyak sekali contoh para ulama yang begitu tekun, begitu sabar dalam belajar yang diceritakan dalam buku ini. Kalau tidak salah buku ini sudah ada terjemahannya. Terjemahannya adalah Gila Baca Ulama. Ya, penulisnya Dr. Ali bin Muhammad Al-Imran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.